Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Kiratul Iza, kelas 1292 nomor absen 6. Kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan iptek dalam rangka kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut berita yang sudah saya rangkum dalam sekilas info. Nah, teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata bully? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas kasus bully, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan warga negara? Memang siapa saja sih yang menjadi warga negara itu? Kira-kira apa itu hak dan kewajiban warga negara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Hak yang diperoleh ini merupakan akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh seorang warga negara. Dapat disimpulkan bahwa hak baru diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Tetapi seperti yang sudah kita lihat pada rangkuman sekilas info tadi, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih saja sering terjadi. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Nah, yang perlu teman-teman ingat, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor, yakni yang pertama, egois, yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, sikap tidak toleran, yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan, yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Contohnya seperti pada kasus cyberbullying atau perundungan dunia maya. Cyberbullying ialah perundungan yang menggunakan teknologi digital. Hal ini biasanya terjadi di media sosial, platform chatting, platform game, dan ponsel yang dialami anak atau remaja teman seusia mereka. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau memperlakukan mereka yang menjadi sasaran. Bentuk dan metode cyberbullying sangat beragam. Dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban, hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah.
Begitu pula motivasi pelaku. Ada yang melakukan karena marah dan ingin balas dendam, frustasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikannya sekedar hiburan. Bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Nah, manfaatnya iptek dalam kasus cyberbullying ini dapat meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini. Jadi, ketika ingin melaporkan kasus bully kepada orang tua atau guru atau teman, bisa dengan memberikan bukti tersebut. Tujuannya agar kasus bully segera tertangani. Dan yang perlu kalian ketahui, perkembangan iptek juga dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini, yakni adanya lembaga BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara yang bertugas untuk melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasi semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Tujuannya adalah mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Teman-teman pasti tahu kan, Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana kasus ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Jadi, teman-teman harus berhati-hati ya dalam menggunakan teknologi. Dari contoh kasus tersebut, yang perlu diingat adalah jangan sampai menyepelekan jika ada kasus bully di sekitar kalian, karena dampaknya sangat serius, yakni depresi hingga keinginan untuk bunuh diri, kesehatan fisik dan mental terganggu, dipermalukan, kehilangan rasa percaya diri, prestasi menurun, dan dampak serius lainnya. Jangan sampai kita terjerumus dalam perilaku yang tidak baik. Nah, bagaimana caranya? Cara yang terutama dan terpenting adalah kita harus menanamkan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sejak dini. Memiliki rasa sadar diri bahwa kita sama-sama manusia, sekaligus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan ingat, kita harus bijak dan bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Manfaatkan sesuatu dengan baik seperti halnya menggunakan media sosial atau platform digital lainnya. Iptek akan bermanfaat apabila melakukannya dengan tanggung jawab. Sekian pembahasan kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.